Itulah kemudian, apa mereka siap merdeka? Bagi saya ini rasis. Emang waktu Indonesia merdeka, tingkat buta huruf berapa? 95%, saudara sekalian. Karena itu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kedua bangsa. Itu artinya, founding father bilang, kalian belum cerdas, gue cerdasin. Negara belum cerdas mau merdeka. Itu Indonesia. Makanya tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi lalu digiring pada persoalan yang saya pikir nggak relevan sama sekali. Perpecahan, emang kenapa kalau pecah? Nah, itu beda. Persis, disitulah kenapa tidak debat. Gitu. Jadi, apa yang salah kalau pecah? Saya nggak bantah, tapi artinya digariskan ya. Kalau bilang kalimat yang menarik. Masalahnya apa kalau pecah? Saya masalah. Nah, ini kita bagus debat di sini. Betul. Salah satu kalian jelas berbeda. Saya lihat ya, bagaimana ketika kita mulai berdiri, Jawa dijadikan 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sumatera dibikin gelondongan, Provinsi Sumatera. Anda bayangin orang Sumatera kayak Daud Bereh begitu? Hah? Apa-apaan ya emang? Hubungan gua apa gitu kira-kira? Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa sampai Nusa Tenggara Timur disebut Sunda Kecil. Kalimantan satu gelondongan, satu provinsi. Sulawesi satu gelondongan, satu provinsi. Hari ini ketika kita lihat, gradasinya kan luar biasa. Setelah kita mulai melek. Makassar, Bugis, Mandar, Buton. Sulbar pecah dari Sulsel karena Mandar bukan Bugis dan bukan Makassar. Nggak ada yang salah dengan itu. Artinya, itu yang disebut satuan-satuan sosial yang dynamic menurut saya. Dan persoalannya adalah, kapan kita mendefinisikan ini sebuah defragmentasi yang natural, dan mana sebuah unity yang dipaksakan. Saya lebih milih defragmentasi yang natural, daripada sebuah unity yang dipaksakan dan berdarah-darah seperti di Papua, dalam sebuah eksperimen sosial 50 tahun setelah Pepera, atau bahkan 58 tahun setelah New York Agreement, nggak ada yang berubah. Ada eksperimen lain, otonomi khusus, sejak tahun 2001, undang-undang. Anda lihat, apakah berhasil otonomi khusus? Tidak ada satupun substansi di otonomi khusus yang dieksekusi, kecuali soal pembagian dana alokasi, 2%. Itu bisa jadi jualan yang efektif memang sejak tahun 2001 sampai tahun 2019, 75 triliun sudah dana kita gelontorkan ke Papua. Lalu dari situ stigma baru muncul, orang Papua tidak tahu berterima kasih, sudah dikasih uang sebesar itu masih bikin mereka. Tapi Anda lupa, berapa yang diekstrak dan disedot keluar dari Papua? Sejak British Petroleum masuk Teluk Bintuni, di masa Megawati, di saat yang bersamaan dia membunuh Tesio Aluai, di masa pemerintahannya, membuat darurat militer di Aceh, membuat kontrak pengiriman LNG ke Cina, masuklah Teluk Bintuni, diekstrak, untuk kontrak ekspor jangka panjang dengan Cina, sementara pabrik pupuk kita di Iskandar Muda, di Aceh, kehabisan stok, sampai harus bikin kontrak on spot dengan international market untuk pembelian gas. Dan line up, kalau kita ngomong line up aktor, ya saya pikir semua orang dengan perspektif seperti Bung Budiman ada di partai yang sekarang hari ini berkuasa. Eksodus besar-besaran tahun 84-85 suku Muyu menuju PNG 10.000 orang, di masa Pangdam Sembiring Meliala yang kemudian setelah pensiun bergabung dalam PDIP. Jadi ada orang-orang atau aktor-aktor, bahkan ya dalam hal ini misalnya Bu Megawati sebagai Putri Soekarno, terikat dengan legacy-legacy tadi. Ketika dia berkuasa, legacy personal tadi diimpus dalam sebuah policy, bertemu dengan kepentingan para pensiunan jenderal, bertemu dengan kepentingan bisnis, dan punya juru bicara yang efektif, Budiman Sujatmiko namanya misalnya.